Hai, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam belajar. Nah, kali ini kita akan membahas pelajaran IPS kelas 7 semester 2, yaitu materi kebutuhan manusia. Silakan diperhatikan tayangan berikut ya. Nah, apa yang anak-anak ibu pahami dari tayangan tersebut? Nah, di situ ada tayangan tentang rumah, makanan, pakaian, dan handphone. Nah, tayangan tersebut menggambarkan tentang sebagian kebutuhan hidup manusia. Nah, kalau begitu, kebutuhan itu apa ya? Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Nah, di sini anak-anak ibu dapat memperhatikan perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan, sehingga kalian nanti bisa lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Kenapa? Karena kebutuhan itu adalah yang paling mendasar dalam hidup. Kalau tidak terpenuhi, maka akan dapat mengganggu kelangsungan hidup. Dari perbedaan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa keinginan adalah segala sesuatu berupa barang atau jasa yang diinginkan manusia guna mencapai kepuasan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan terpenuhi. Nah, di sini muncul pertanyaan, bagaimana supaya kebutuhan kita dapat terpenuhi? Ya, benar, dengan menyusun skala prioritas. Skala prioritas adalah dengan menentukan kebutuhan yang paling penting yang harus diutamakan, kemudian diikuti dengan kebutuhan yang sifatnya bisa ditunda. Skala prioritas disusun untuk mengetahui apa saja yang harus didahulukan. Skala prioritas juga menghindarkan seseorang dari kebutuhan yang tidak penting dan bersifat konsumtif. Setelah kita memahami perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan, nah di sini ibu akan menjelaskan tentang macam-macam kebutuhan manusia. Kebutuhan terbagi ke dalam 4 macam, yaitu yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Nah, kebutuhan menurut intensitasnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, yang kedua, kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan, yang ketiga, kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contohnya seperti tayangan di bawah ini, yaitu yang pertama makanan, rumah, tempat tinggal, dan pakaian. Sedangkan kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan adalah
kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Contohnya, alat-alat tulis, perabot rumah tangga, dan lain-lain. Jenis kebutuhan menurut intensitasnya yang ketiga yaitu kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Contohnya, rumah mewah, perhiasan, kapal pesiar, dan lain-lain. Macam-macam kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya terbagi ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan kepada badan jasmani. Contohnya makanan, olahraga, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Apabila kebutuhan rohani ini terpenuhi, akan merasa puas, aman, dan tenang. Contohnya ibadah. Macam kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Kebutuhan ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat sekarang. Contohnya obat untuk orang yang lagi sakit. Yang kedua, kebutuhan masa yang akan datang, yaitu kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Contohnya tabungan. Nah, macam kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan menurut subjeknya. Terbagi dua, yaitu yang pertama kebutuhan individual, yaitu kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Contohnya pakaian, sepatu, kacamata, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan kelompok atau kolektif, yaitu kebutuhan bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan bersama-sama. Contohnya jalan, jembatan, pasar, dan lain-lain. Nah, setelah anak-anak ibu memahami macam-macam kebutuhan manusia, nah kita juga harus memahami bahwa kebutuhan manusia yang satu dengan yang lain berbeda ragam dan bentuknya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama jenis kelamin, yang kedua tingkat pendidikan, yang ketiga lingkungan tempat tinggal, yang keempat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kelima tingkat pendapatan, yang keenam status sosial, yang ketujuh perbedaan selera. Agar dapat melangsungkan kehidupannya dan memperoleh kemakmuran, orang harus mampu mengimbangi kebutuhan dengan alat pemenuhan yang ada. Dan orang juga harus mampu membedakan yang mana menjadi kebutuhannya dan yang mana menjadi keinginannya. Mudah-mudahan materi yang ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak ibu sekalian. Nah,
Sampai jumpa lagi di pembahasan materi berikutnya ya. Terima kasih.